Bening, saya sudah lama ingin berkeluarga. Dan impian itu saya sudah ketemuin. Wanita yang ingin saya nikahi itu Siapa, Pak? ada dalam diri kamu, Bening. Gue gak bisa begini terus. Di rumah gue sendiri ada Amira. Gue akan selalu bikin dia sakit hati karena gue gak bisa mencintai dia. Dan untuk Bening, gue selalu bikin dia kesel. Gue harus rela berbuat sesuatu. Gue harus pergi jauh untuk kebahagiaan mereka. Itu nggak mungkin, Pak. Walaupun saya nggak punya apa-apa, tapi saya masih punya harga diri, Pak. Saya nggak mungkin melakukan pekerjaan sehina itu, Pak. Kamu mau bukti? Hah? Mau? Oke. Momon! Momon! Iya, dia perempuan yang pernah saya jual. Enggak, Pak. Itu semua nggak benar. Saya memang pernah ke tempat Bang Samsul, tapi saya nggak pernah menjual diri saya, Pak. Hei, Bening, kamu mau mengelak apa lagi? Bukti ada di depan mata. Orang yang di depan kamu ini tahu asal-usul kamu. Mas Arman tunggu apa lagi sih? Usir Bening sekarang juga, sebelum dia mengotori rumah kita. Pak, saya punya saksinya, Pak. Indra tahu semuanya. Bapak ingat, waktu saya hampir ketabrak mobil Bapak, saya dan saudara-saudara saya sedang dikejar-kejar oleh dia, Pak. Dia bohong, Pak. Dia bohong. Saya tidak bohong, Pak. Saya tahu diri saya, Pak. Kamu yang sudah membuat kehidupan keluarga saya hancur. Kamu pikir saya takut? Saya cuma takut sama Allah. Kamu mau saya lapor polisi? Kamu, tinggalkan rumah ini sekarang juga. Saya tidak mau rumah saya diinjak oleh orang seperti kamu. Keluar! Bening, kamu ikut saya.
Bening. Hiburan apa aja yang udah lo kasih ke orang kaya itu, ha? Dan kalau lo udah bisa ngejual tubuh lo sama dia, jangan lupa, setoran buat gue. Lo tuh milik gue, Bening. Jaga ya mulut lo. Gue bukan punya lo. Dan gue berhak ngatur hidup gue sendiri. Dengar ya, nggak ada satu cewek pun yang berani ngomong seperti itu sama gue. Dan lo inget, Bening, lo tuh gue yang bawa dari kampung. Jadi sekarang lo beresin semua barang-barang lo dan ikut sama gue. Enggak, gue gak mau. Dan gue gak akan pernah mau ikut lo. Ikut gue. Ikut gue. Lepas. Hei, berhenti! Kenapa? Gue gak boleh kasar sama dia. Hah? Dengar ya, Bening ini milik gue. Jadi gue bisa ngelakuin apa aja yang gue mau sama dia. Sementara lo, lo tuh cuma ngangkat dia sebagai pembantu. Supaya lo bisa manfaatin dia demi kesenangan lo. Itu yang lo mau. Iya. Kurang ajar kamu! Pak Arman, Bapak. Panggil polisi, Bening. Panggil. Iya, Pak. Kacau. Ayo, Bening, antar saya ke dalam. Iya, Pak. Hati-hati, Pak, pelan-pelan. Mas Arman, Mas Arman. Bu Elsa, maaf Bu, tolong pegangin Pak Arman. Saya mau ambilkan kompres dulu. Yaudah sana cepat. Ayo Mas, ayo Mas. Mas Arman, apa yang terjadi Mas? Samsul. Samsul Elsa yang melakukan ini. Samsul, kurang ajar. Mas jangan khawatir Mas. Lebih baik Mas istirahat sekarang, ya? Mau apa kamu? Saya mau membersihkan luka Pak Arman, Bu. Sedih. Kamu mau merawat Pak Arman setelah kamu membuat dia babak belur seperti ini. Dasar nggak tahu diri, perempuan pembawa sial kamu. Dengar ya Bening, sebelum kamu kesini, dia tidak pernah punya masalah. Terlebih lagi masalah kotor yang mencoreng nama baik keluarga. Kasihan ya Arman, dia mengorbankan hidupnya hanya untuk perempuan hina seperti kamu. Perempuan yang selalu membawa masalah dan kotoran ke rumah ini. Cukup, Bu. Saya bukan wanita seperti yang Ibu bilang. Kalau Bu saya punya masalah, saya akan menyelesaikan sendiri. Bukan dilemparkan ke orang lain, apalagi Pak Arman. Masalah Samsul adalah masalah saya. Dan saya akan menyelesaikannya dengan tangan saya sendiri. Bening! Bening! Ini tidak bisa dibiarkan. Perempuan kampung itu harus segera disingkirkan sebelum semuanya terlambat. Jaga ya mulut lo. Gue bukan punya lo. Dan gue berhak ngatur hidup gue sendiri.
Gak ada tawar-menawar lagi. Aku harus tuntasin semua ini. Apapun yang terjadi, aku harus hadapin. Ngapain lu kesini, ha? Lu udah berani datang ke sini. Cari mati lo ya, ha? Udah kelamaan, tangkap dia. Lepasin dia. Lu gak denger apa gue suruh lepas? Bening. Mimpi apa gue semalam bisa kedatangan tamu istimewa kayak lo? Tapi gue salut sama nyali lo, Bening, bisa datang ke sini sendiri. Apa kabar, cantik? Akhirnya lo sadar juga kan? Kalau tempat lo emang di sini, bukan di luar sana, Bening. Ini benar-benar anugerah buat gue. Bening. Ketawa aja terus. Ketawa sampai lu puas. Kenapa? Dia mau ketawa. Ayo ikutan ketawa. Ayo. Ayo ketawa. Ketawa, Bening. Terserah ya. Terserah lo mau ngomong apa. Tapi satu yang mesti lo inget. Lo jangan pernah ganggu hidup gue lagi. Lo pikir lo siapa berani ngomong gitu sama gue? Hah? Lo bisa apa? Gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau. Lo bisa bawa gue ke sini, gangguin hidup gue. Gue juga bisa masukin lo ke penjara. Dia bilang penjara. Lo mau ngancam gue? Hah? Udah hebat lo sekarang, Bening. Cewek kampung aja nggak usah belagu. Gue emang cewek kampung. Gue emang gak punya apa-apa. Tapi gue gak akan pernah tertipu lagi sama janji manis lo. Karena lo udah ngerusak hidup gue. Berapa kali gue harus bilang sama lo, Bening, kalau hidup lo tuh cuma di sini jadi pelacur. Ini pukul bos gue lo. Diam. Ayo pukul terus. Lakuin apa yang lo bisa, Bening. Tapi asal lo tahu, lo nggak bakalan bisa keluar dari tempat ini. Gue lapor polisi sekarang, ha? Gue lapor polisi. Lo ngasih jalan gue ke sini, gue juga bisa kasih jalan lo ke penjara. Bening, sabar, Bening. Kita bisa omongin baik-baik kan? Nggak perlu bawa-bawa polisi. Lo mau apa? Gue bantuin semua mau lo. Jangan angkat telepon itu. Kamu. Masuk sana. Dengar kalian semua. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh bekerja. Semua aktivitas tidak boleh teruskan. Saya sudah perintahkan pengacara saya untuk memblokir semua transaksi hari ini. Ingat, saya juga pemilik perusahaan ini, bukan hanya Arman saja. Jadi semua keputusan saya kalian harus ikuti juga. Kalau saya tidak suka, saya bisa melakukan apa saja dengan perusahaan ini. Begitu juga dengan kalian. Siapa yang berani menentang saya akan saya pecat. Pak Arman,
Tolong Bapak cepat datang ke kantor, Pak. Di sini gawat sekali. Bapak cepat datang ya, Pak. Apa yang terjadi di sana? Pak Tony datang dan mengamuk di kantor. Iya, Pak. Sebaiknya Bapak cepat datang. Tony, sudah apa kamu di sini? Aku... Ayo ke depan. Halo, Pak. Pak, tolong saya, Pak. Lepas! Lepasin gue! Oke. Sekarang kita omongin baik-baik. Apa yang lo minta akan gue lakuin. Lo pikir dengan ngelapor polisi itu akan nyelesain semua masalah? Apa perlu gue cari kerjaan lain buat lo? Yang gue mau sekarang, lo harus ngelakuin apa yang gue mau. Lo harus cerita sama Pak Arman tentang apa yang terjadi sebenarnya. Gue mau lo bilang sama mereka kalau gue bukan perempuan seperti yang pernah lo bilang sama mereka. Dan ingat, nama gue harus bersih di depan Pak Arman dan keluarganya. Pak Tony sudah, Pak. Lebih baik sekarang Bapak pergi dari sini karena sebentar lagi Pak Arman akan datang. Justru itu yang ku mau. Aku datang ke sini ingin memaksakan kehendakku dengan Arman. Tony! Kenapa? Apa yang kamu lakukan di sini? Mas pikir Mas satu-satunya pemilik perusahaan ini. Saya juga, Mas. Kalau kamu sadar dengan apa yang kamu katakan, kamu tidak buat kekacauan di kantor ini. Mas, saya berhak melakukan apapun yang aku mau. Bahkan kalau aku mau, aku pun berhak untuk menutup perusahaan ini, bahkan menjualnya sekalipun. Kamu tidak layak dan pantas ngomong di depan karyawan. Kalau kamu bicara sama saya, bicara dalam ruangan saya, Tony. Tidak, Mas. Aku bukan bawahan, Mas. Aku berhak bicara apapun yang aku mau. Di mana dan kapan saja. Kalau Mas mau bicara, di sini saja. Biar semua orang dengar. Kamu, ikut ke dalam ruangan saya sekarang. Kamu betul-betul keterlaluan sebagai adik, Tony. Ya, saya memang terlaluan, makanya Mas pecat saya. Saya juga pemilik perusahaan ini, Mas. Itu karena kamu selalu gagal membuat untung perusahaan, Tony. Saya bekerja, Mas. Tapi ternyata selama ini Mas selalu yang curang. Mas selalu memberikan saya proyek-proyek yang Mas tahu sendiri tidak akan berjalan. Orang menganggap saya gagal tidak becus, Mas. Mas telah mengatur dan menghancurkan reputasi saya. Saya tidak basa-basi, Mas. Yang saya minta kembalikan hak saya atas perusahaan ini. Hak diberikan ayah kita pada saya. Tony, kenapa kamu menginginkan perpisahan? Kamu tahu, almarhum orang tua kita tidak ingin perusahaan ini pecah dan ingin dikelola bersama-sama. Saya tidak peduli, Mas. Saya tidak peduli semua itu. Saya minta hak saya saja. Atau saya tutup perusahaan ini secara sepihak. Tony, kamu betul-betul keras kepala. Kalau kamu memang menginginkan perpisahan, baik, Tony. Tapi saya tidak akan bertanggung jawab jika uang yang saya kasih sama kamu nanti habis. Saya akan urus cepatnya sepertiga dari kekayaan perusahaan. Apa, Mas? Sepertiga? Siapa yang mendapatkan 2/3-nya lagi, Mas? Mas ambil semua. Mas serakah! Tidak, Mas. Saya tidak mau. Itu keputusan tidak adil. Saya minta bagian saya 50%. Atau kita ketemu di pengadilan. Ton.
jangan masuk, Pak. Pak, jangan masuk. Pak, jangan masuk, Pak. Jangan masuk. Pak, maaf, Pak. Tadi saya udah larang dia masuk, tapi dia nyelonong aja. Siapa yang suruh kamu masuk ke rumah saya? Saya yang maksa dia ke sini, Pak. Saya nggak mau dia mengganggu ketenangan rumah ini lagi. Ayo cepet ngomong. Sebenarnya Bening sama sekali nggak pernah terlibat dengan pekerjaan saya, Pak. Dan saya sama sekali nggak pernah jual bening. Dia bersih. Sudah, sudah. Saya tidak perlu mendengar penjelasan dari orang seperti kamu. Cepat pergi dari sini. Lagian siapa juga yang mau datang ke sini, Pak? Kalau bukan anggota keluarga Anda yang minta saya datang kemari. Gawat, kalau Samsul sampai ngomong sebenarnya siapa yang nyuruh fitnah Bening itu aku. Sudah, sudah. Saya tidak mau dengar apa-apa lagi dari kamu. Pasti kamu ingin memfitnah anggota keluarga di sini lagi, kan? Keluar kamu dari sini sebelum saya panggil polisi. Keluar! Enak ya punya bos kaya. Apalagi kalau bosnya suka sama kita. Pasti nggak susah dong dapetin duitnya. Tapi jangan lupa, bagi saudara-saudara yang di kolong jembatan. Kan awalnya asal-usulnya dari sana. Dan yang pasti yang terbesar buat si preman. Kan awal datang ke Jakarta sama si preman buat kerja di rumah bordir jadi pecun. Untung aja lo beruntung. Dapat bos besar bisa jadi orang kaya. Maksud lo apa sih ngomong kayak gitu? Aduh, lepasin Bening. Lo nyindir gue kan? Siapa yang nyindir lo? Lo GR lo, orang gue ngomong sendiri, lepasin nggak? Aduh. Lo pikir gue bawa Bang Samsul cuma bawa sandiwara? Lu buka lebar-lebar mata hati lo ya. Lu tahu kan perbuatan mana yang salah, mana yang benar? Lo denger ya, jangan pikir orang diem itu nggak berani. Bening, jangan mentang-mentang lo disukain sama Pak Arman, lo bisa seenaknya ya. Lepasin nggak? Sakit tahu. Lihat aja lo Bening, suatu saat pasti bakalan gue balas lo. Aduh. Jatuh lo ya? Sakit ya? Kasian banget sih lo. Makanya matanya jangan cuma dipakai buat ngeliatin harta dan ngelirikin laki-laki yang berduit aja. Tapi mata lo dipakai buat jalan juga dong. Kasian banget sih lo. Said.
sama Mas Indra. Kalau pemberian dari lo putus, Ndra, apa itu pertanda kalau lo gak akan balik lagi ke sini? Apa itu artinya lo gak akan ngejar-ngejar gue lagi? Mudah-mudahan ya Mas, dimanapun Mas Indra berada, Mas selalu ingat sama aku. Gue harap lo bisa ngelupain gue, Ndra. Mudah-mudahan di sana Mas Indra mikirin aku. Ya ampun, kok aku jadi ngelamun kayak gini ya? Aku butuh kerja nih. Apa aku ke tempat Bening aja ya? Siapa tahu butuh kerjaan di sana. Hah? Jadi Bang Syamsul nyakitin Pak Arman nih? Astagfirullahaladzim, Ning. Bang Syamsul kan jahat banget orangnya, Ning. Ih, kakak nggak bisa bayangin gimana ya Pak Arman ngadepin orang kayak Bang Syamsul. Dia tuh emang bener-bener jahat, Kak. Aku masih bisa terima kalau dia terus ngejar kita. Tapi aku nggak bisa terima kalau dia nyakitin Pak Arman. Padahal Pak Arman udah baik banget sama kita. Iya, Ning, kamu bener. Ning, kamu tuh beruntung lagi punya majikan kayak Pak Arman. Pak Arman kan selalu perhatian sama kamu, Ning. Iya, Kak. Dia emang selalu perhatian sama semua orang. Tapi dia nggak pernah perhatiin dirinya sendiri. Dia kesepian, Kak. Pak Arman punya seorang adik, Pak Tony, tapi selalu nyusahin. Sedangkan Bu Elsa cuma pengen milikin hartanya aja. Andai aja ada seseorang yang perhatian sama Pak Arman. Paling enggak, Pak Arman bisa terhibur, Kak. Kalau kata kakak sih ya, Ning, Pak Arman udah ketemu kok sama orang itu. Orang itu ya kamu, Ning. Selama ini kan cuma kamu yang merhatiin Pak Arman dengan tulus, Ning. Kalau kata kakak ya, Ning, Allah itu emang maha adil. Kamu sengaja dikirim ke rumah ini supaya bisa nemenin hidupnya Pak Arman, perhatiin Pak Arman. Udah, kamu terima aja cintanya Pak Arman, Ning. Jadi kan enak, Ning. Kakak sama Mas Indra, kamu sama Pak Arman. Sebenarnya aku juga sangat mencintai Indra, Kak. Tapi aku nggak bisa milikin dia. Sepertinya Indra emang cocok buat kakak. Iya, Ning. Malahan kakak jadi ngebayangin. Pasti bakal bahagia banget kalau kakak sama Mas Indra, kamu sama Pak Arman. Iya, Kak. Bening. Terima kasih ya, Bening.
Kemana dia ya? Perasaan tadi aku bener-bener lihat. Kok tiba-tiba nggak ada? Pak. Hah? Kenapa? Pak, Bapak lihat nggak laki-laki yang mengarah ke sana, Pak? Ke arah kamar Pak Arman. Hah? Yang mana, Neng? Laki-laki mana? Nggak ada. Saya nggak lihat ada orang masuk. Nggak ada, Pak. Tapi tadi saya lihat ada laki-laki yang menyusup ke pekarangan, Pak. Hah? Penyusup? Aduh, nggak mungkin, Neng. Mana ya? Terus tadi aku lihat. Kok tiba-tiba... Tolong! Tolong! Diam! 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 Jangan coba-coba berani teriak. Apalagi membuat keributan di sini. Karena saya tidak akan segan-segan membakar kamu hidup-hidup. Hei, kamu ngeselin juga ya? Hah? Kamu pikir saya main-main? Hah? Mau teriak? Atau mau lari? Lakukan saja. Silakan. Karena saya akan membakar kamu hidup-hidup. Dan tentunya kamu tahu apa setelah itu. Kamu bakar saya kan? Hah? Kamu mau bakar saya kan? Kalau kamu bakar saya jatuhin korek api ini. Kita bisa terbakar bareng-bareng. Dasar nekat. Sekali lagi kamu ngelangkah, saya jatuhin korek ini. Jangan, tunggu. Saya datang ke sini bukan untuk membakar kamu. Tapi saya untuk membakar Arman. Satpam! Satpam, tolong! 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 Tolong, Satpam! Tolong! 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 Perempuan kampung. Tolong! Tolong! Bening, kenapa kamu teriak-teriak? Pak, tadi ada laki-laki asing yang masuk rumah ini, Pak. Laki-laki mana? Masuk rumah? Kamu jangan ngarang, Bening. Malam-malam begini kamu mau bikin semua orang panik di sini, hah? Enggak, Bu. Saya nggak ngarang. Saya nggak bohong. Tadi ada laki-laki yang masuk ke rumah ini, Bu. Dia berniat untuk membunuh Pak Arman. Terus? Dan kamu mau menyelamatkan Pak Arman, gitu? Enggak, Bu. Saya nggak Tapi apa? Bening, omongan kamu itu cuma omong kosong. Kamu sengaja bikin heboh supaya kamu mendapat perhatian dari Pak Arman. Percuma, Bening. Nggak ada yang percaya sama omongan kamu. Kalau Ibu nggak percaya, silakan cium bau tubuh saya. Bensin? Itu buktinya kalau penyusup itu benar-benar ada. Satpam, kamu periksa seluruh rumah ini. Baik, Pak. Seorang nggak berguna. Ngerjain gitu aja nggak becus. Saya hafal betul rumah itu. Dan harusnya kamu lebih mudah mengerjakannya. Tapi kenapa gagal? Maaf, Pak. Seharusnya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kalau saja perempuan itu tidak menghalangi saya. Perempuan? Iya, Pak. Dia lihat kamu? Iya, Pak. Lalu semuanya menjadi kacau dan saya tidak mungkin bertahan di sana, Pak. Saya harus cepat-cepat keluar dari sana. Dasar bodoh!
Gak berguna. Jauh-jauh dari saya. Saya tidak mau ada orang melihat saya terlibat kasus ini. Ngerti kamu? Pergi sana. Baik, Pak. Tidak ada apa, Pak. Tapi saya menemukan ini, Pak. Maaf, Pak. Saya rasa penyusup itu benar-benar ada, Pak. Ibu sangat kagum dengan Bening. Bening sangat berani. Bening rela menentang bahaya demi menyelamatkan Aden. Iya, Bu Fatma. Apa yang Bening lakukan justru membuat saya terkejut dan sangat kagum. Nggak salah kalau saya suka dengan Bening, Bu. Dia rela mempertaruhkan nyawanya demi saya, Bu Fatma. Pintar kamu, Bening. Semakin hari semakin membuat Arman tersanjung sama kamu. Gimana pun cara yang kamu gunakan untuk membuat simpati, tetap tidak mengubah status kamu di rumah ini hanya sebagai seorang pembantu. Tidak lebih. Jangan besar kepala kamu. Baru kasih bantuan kecil gitu aja sudah merasa istimewa. Sudah merasa jadi segala-galanya dalam hati Arman. Iya. Bening memang segala-galanya buat saya. Siapa di antara kalian yang mau mengorbankan dirinya untuk saya? Bening, kamu ikut saya. Saya mau bicara dengan kamu. Bening, tidak ada satu orang pun di rumah ini yang mau mempertahankan nyawanya, bahkan mau membakar dirinya demi saya. Dan kamu sudah melakukannya buat saya, Bening. Semua terjadi begitu aja, Pak. Saya memang spontan melakukannya. Kamu memang selalu rendah hati. Tapi apa mungkin, Bening, kamu melakukan perbuatan senekat itu kalau bukan tanpa rasa cinta? Kamu diam, artinya setuju? Bening, apa kamu bersedia menerima orang yang sudah kamu selamatkan hidupnya menjadi suami kamu? Kamu cari apa, Bening?
Tolong saya, Pak. Tolong saya. Gimana tolong saya? Bening? Bening, ini kalung. Semua biaya perawatan adik kamu akan saya bayar ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak udah bantu kami. Wanita yang ingin saya nikahi itu Siapa, Pak? ada dalam diri kamu. Saya anggap diamnya kamu sebagai tanda setuju kamu menjadi istri saya, Bening. Kalian tahu kan bahwa saya mencintai Bening? Dan hubungan saya dengan Bening akan saya resmikan dalam ikatan pertunangan.